Halo semua, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah Mercedes-Benz V-Class terbaru. Mobil ini menyasar eksekutif yang menggunakan supir dan menginginkan kelegaan ruang tanpa harus membayar terlalu mahal seperti S-Class. Dengan harga sekitar 1,3 miliar rupiah off the road, artinya on the road sekitar 1,5 miliar rupiah, artinya dia lebih murah dari S-Class. Tapi dimensinya yang sangat panjang, artinya menjanjikan kelegaan ruang yang luar biasa di dalam. Disinilah Anda bisa duduk di belakang, menggunakan jasa pengemudi, membelah kepadatan lalu lintas. Harga itu artinya sekitar 300 juta rupiah di atas Alphard bermesin 2400 cc, bahkan 500 juta rupiah di atas Nissan Elgrand. Anda mungkin berpikir bahwa mobil ini adalah rival head-to-head dari Toyota Alphard dan Nissan Elgrand, tapi itu bisa saja kurang tepat. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa ia adalah MPV yang sangat besar untuk memakai pengemudi, bisa 7 penumpang, oke, ada kemiripannya dengan Alphard dan Elgrand. Tapi kalau dari jenis mobilnya sendiri, dia berbeda. Karena Alphard dan Elgrand sejak awal diciptakan untuk membawa penumpang. Sedangkan V-Class di negara asalnya Jerman, dia diciptakan sebagai mobil komersial untuk mengangkut barang. Ada beberapa ciri mobil komersial di sini. Yang pertama adalah dudukan jok depannya bisa kelihatan itu memang seperti mobil komersial. Kemudian tutup bensin ini hanya bisa dibuka setelah kita membuka pintu depan. Dan kaca belakang ini tidak bisa dibuka sama sekali. Makanya sebenarnya dia lebih setara kalau dibilang head to head dengan VW Caravelle. Dia adalah mobil yang awalnya komersial tapi lantas diberi kemewahan di dalamnya supaya bisa memenuhi pasar MPV premium khususnya di Indonesia. Walaupun berbasis mobil komersial, tidak bisa dipungkiri di Indonesia mobil ini menyasar konsumen kelas atas. Maka beberapa kemewahan pun sudah bisa terlihat dari luar. Lihat saja lampu depannya sudah LED. Bukan hanya LED, tapi dia LED Intelligent Light System yang bisa mengikuti arah setir ketika berbelok. Bannya 18 inci dengan pelek aluminium dan bannya ini profil 45 yang sporty. Sensor parkir di depan dan di belakang itu lengkap sampai ke samping untuk park assist-nya, serta bagasinya juga sudah elektrik. Sementara MPV besar dari Jepang menggunakan mesin bensin, sedangkan Eropa seperti VW, halnya juga Mercedes-Benz ini menggunakan mesin diesel 2143 cc dengan tenaga 163 dk dan torsi 380 Nm. Mesin ini tidak menyalurkan tenaganya ke roda depan seperti sebelumnya, tapi ke roda belakang dengan bantuan transmisi 7 speed. Walaupun semua bangkunya tegak, kita bisa buka bagasi secara elektrik. Walaupun dia semua tegak, masih ada space bagasi yang sangat memadai di belakang. Bahkan dia juga memiliki partisi. Partisi ini masih memiliki ruang penyimpanan juga. Dan ini cukup keras dan dia ada fungsi lainnya. Karena selain dia bisa dibuka secara menyeluruh, bagasi mobil ini dengan tuas di wiper ini bisa dibuka hanya kacanya saja, dan deck tadi akan membuat Anda sangat praktis untuk meletakkan barang-barang. Tentu saja untuk mengetes mobil ini saya harus merasakannya di bagian belakang terlebih dahulu. Dan untuk itu saya harus minta bantuan kepada teman saya yang misterius. Halo Mobi, terima kasih banyak sudah mau membantu kami. Oke, kita sekarang bisa jalan. Walaupun kami hanya sekedar menolong, tapi kami senang diizinkan Bung Fitra untuk mengendari mobil ini. Karena ini adalah Mercedes-Benz dan juga ada turbonya. Kami suka turbo. Rasanya pasti enak kalau digas dalam-dalam. Om, jangan ngebut dulu Om, saya mau review dulu soalnya. Bagaimana Bung Fitra bisa tahu? Ini adalah voice over. Bisa Om, kedengeran samar-samar. Ya udah, nyetir kalem dulu ya. Saya mau review dulu. Tidak banyak yang bisa Anda lakukan di belakang. Seperti tadi saya sudah bilang, jendelanya dia tidak bisa dibuka. Kemudian tidak ada remote untuk mengatur audio di depan, serta TV juga apalagi itu tidak ada. Tempat duduknya juga minimalis, dia tidak terlalu besar
Dia memang punya sandaran tangan tapi dia tidak ada sandaran kaki, serta tidak ada panoramic roof. Padahal panoramic roof ini sebenarnya sudah tersedia untuk opsi di mobil ini tapi tidak dipasang untuk ke Indonesia. Dan cup holder pun hanya ada 2 di belakang. Di tengah tidak ada cup holder sama sekali. Tapi yang Anda dapatkan di kabin belakang dari V-Class ini adalah satu ruang yang sangat lega. Kemudian AC digital, jadi total dia adalah triple zone mobil ini. Dan bantingan yang khas Eropa. Selesai dengan reviewnya Bung Fitra di belakang, kami pun injak gas yang dalam untuk merasakan mesin turbonya. Ini mesin diesel mungil di depan terasa cukup kuat menarik MPV besar ini. Semua karena turbo. Om, gantian saya mau review. Om, ayo ya. Waduh. Oke. Om Mobi, nyobain Alphard yuk. Yuk. Itu adalah Toyota dan ini adalah Mercedes-Benz. Untungnya saya sudah siap sedia untuk kondisi seperti ini. Diandra, let's go. Om, kita pindah ke belakang aja, lebih enak. Yuk. Halo Om Mobi, kita berangkat ya Om. Ini luar biasa. Kenapa Diandra jadi pejantan gemuk begitu? Kami dibohongi. Sudahlah, karena Bung Fitra sudah memberikan kompensasi kepada kami untuk dapat pengantaran pulang pakai Alphard berikut dengan supirnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum. Kami suka turbo. Sukses. Thank you Diandra. Ingat Good. ada gue di belakang. Siap.
Mohon maaf ke Om Mobi kalau Om Mobi lihat video ini, semua demi kelancaran review kami. Tapi terima kasih ya Om. Dan wajar kalau Om Mobi senang mengendarai mobil ini dan tidak mau turun, karena di luar dugaan untuk ukuran MPV sebesar ini, mobil ini sangat asik buat dikemudikan. Yang pertama, visibilitasnya luas, kemudian setirnya itu juga posisinya tuh pas, posisi duduknya juga enak, sangat menyangga body kita, dan setirnya itu lurus. Mungkin terdengar wajar setir lurus, tapi kalau untuk Mercedes-Benz beberapa kali kami mereview itu setirnya agak offset ke kiri sedikit, tapi tidak di mobil ini. Justru di mobil MPV sebesar ini justru dia setirnya normal yang lurus, serta feedbacknya juga baik dan handlingnya juga lincah untuk ukuran sebesar ini. Ada limbung sedikit tapi itu enak sekali. Sorry Diandra di belakang. Tapi handlingnya sangat stabil dan manuvernya juga sangat bagus. Apalagi radius putar dari mobil ini juga sangat kecil untuk ukuran mobil yang sebesar ini, sehingga sangat mudah untuk bermanuver di jalan raya. Serta bagi Anda yang susah untuk parkir mundur, paralel maupun seri, mobil ini juga seperti Mercedes-Benz lainnya sudah dilengkapi dengan park assist. Bahkan Anda tidak perlu memutar setir, tidak perlu menginjak rem, dia akan bisa bermanuver sendiri. Anda tinggal memindahkan posisi gigi transmisi saja. Park assist ini juga bisa mendeteksi apakah space yang tersedia itu adalah untuk parkir paralel atau untuk seri. Selain semua itu, performa dari mesin dieselnya, walaupun bukan di kategori sports car ininya, bukan di region sports car performanya, tapi tetap sangat impresif. Walaupun bobot mobil ini melebihi 2 ton dan mesin diesel yang digunakan juga sangat mungil, nyatanya 0-100 km per jam masih bisa tuntas dalam 11,9 detik. Figur akselerasi itu tergolong cepat untuk SUV yang ukurannya seperti gedung pencakar langit ini. Lantas yang impresif juga adalah kehematannya. Di kondisi kemacetan seperti ini, dia tidak ada start-stop. Tidak ada auto start-stop yang mematikan mesin, tapi tetap impresif. Di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, dia masih bisa mencatat 10,7 km per liter. Dan ketika kita di tol, berjalan konstan, 90 km per jam, dia bisa menghasilkan 18,5 km per liter. Memang dia harus Pertamax Dex, tapi dengan sekali isi bensin penuh, maka mobil ini secara teoritis di jalan bebas hambatan bisa melaju lebih dari 1000 km. Bukan itu saja, kualitas audio dari Burmeister yang dimilikinya begitu impresif. Sejauh saya mereview mobil, mungkin ini adalah yang kualitas suaranya paling baik. Coba kita dengarkan. Wow. Bassnya kuat, detailnya luar biasa, begitu juga dengan stagingnya. Anda bisa staging untuk depan dan staging untuk belakang. Tapi memang walaupun Anda duduk di belakang dan staging belakang, tidak seindah ketika Anda di depan dan mendengarkan staging dari depan, karena itu di depan, di dashboard bagian depan itu speaker semua dari ujung ke ujung. Pengalaman audionya, kalau Anda suka audio, Anda harus duduk di depan untuk merasakan kehebatan dari audio Burmeisternya ini. Ada banyak hal dan fitur di depan yang siap memanjakan pengemudi serta penumpang depan. Beberapa di antaranya adalah jok elektrik, pemanas kursi, sandaran tangan, laci penyimpanan besar, touch controller, sambungan USB, serta attention assist yang bisa memperingatkan pengemudi pada saat sudah lelah. Namun harus diakui ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah ventilasi AC-nya seperti Mercedes-Benz lain yang suka membuka sendiri. Lantas, ini ketika lewat jalan-jalan bergelombang seperti ini, itu ada suara kriet dari belakang. Itu seperti material-material itu bergesekan. Dan kami sudah bertanya ke pemilik V-Class. Dia bilang bahwa 1 bulan pertama memang tidak ada bunyi itu, baru setelah lewat 1 bulan itu ada bunyi kriet-kriet. Tapi menurut dia juga ada pemecahannya. Kalau Anda ke bengkel resmi Mercy itu dikasih pelumas atau gemuk gitu ya, dan itu bunyinya hilang. Tapi ya mungkin itu karena sangat besarnya mobil ini, dan ketika jalan rusak itu ada pergeseran bodi sedikit. Tapi untuk konsumen premium yang membeli harga mobil miliaran rupiah itu terasa mengganggu.
Tentu pertanyaan menarik mengapa banyak konsumen di kelas ini memilih Toyota Alphard, padahal secara citra kemewahan Toyota berada di bawah Mercedes-Benz. Selain jaringan servis yang memang lebih kuat dibandingkan Mercedes-Benz, Toyota Alphard memiliki fitur yang lengkap di belakang serta jok tengah bagaikan first class. Seharusnya Mercedes-Benz dengan harga segini bisa mengurangi fitur untuk supir dan penumpang di depan dan memindahkan itu untuk kemewahan dan kenyamanan penumpang belakang. Jadi bagaimana kesimpulan kami mengenai Mercedes-Benz V-Class ini? Harus diakui ini adalah mobil dengan merek yang sangat besar, kemudian mesin yang begitu impresif, teknologi tinggi, dan juga kesenangan berkendara yang mengagumkan untuk mobil sebesar ini. Andaikan Mercedes-Benz lebih memperhatikan kemewahan dan kenyamanan penumpang belakang, kami yakin konsumen kelas ini bisa beralih ke mobil ini. Jadi begitulah hasil kesimpulan kami mengenai Mercedes-Benz V-Class ini di Indonesia. Jangan lupa Anda klik like dan komentar di bawah. Jangan lupa main juga ke website kami di www.autodriver.com serta subscribe ke channel kami. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Tadi apa pesannya? Pesannya supaya kita hati-hati di jalan. Oh iya. Oke. Pesan yang sangat bermakna. Selamat siang. Mau makan? Makan apa? Makan McD. Sedang. Yang sedang-sedang saja. Apa size apanya sih tadi? Bintang sama minum. Mau? Datang ke bawah, wajar-wajar saja. Makin banyak koin-koin. Halo, Mbak. Ada. Gratis. Free. Alhamdulillah.